manusia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Idayani Putri Gea dengan NIM 0320210026. Saya mahasiswi Nurs 1, Prodi S1 Keperawatan, Stike Santai Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem pencernaan pada manusia. Seperti yang kita ketahui, sistem pencernaan adalah proses mengubah makanan dari molekul besar ke molekul yang lebih kecil. Nah, apa fungsi sistem pencernaan ini adalah untuk memindahkan nutrien, air, dan elektrolit dari makanan ke dalam lingkungan internal tubuh. Nah, kemudian apa saja organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan ini, yaitu yang pertama oral atau mulut, kemudian faring atau kerongkongan, kemudian esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Adapun organ tambahannya yaitu hati, pankreas, dan empedu. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi serta mekanisme sistem pencernaan pada manusia, yang dimana makanan masuk melalui mulut. Nah, di dalam mulut ini terdapat yang namanya palatum atau langit-langit yang membentuk permukaan atas anatomi mulut. Nah, palatum ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu palatum yang lunak dan palatum yang keras. Kemudian di dalam mulut ini terdapat 3 bagian gigi. Yang pertama itu gigi seri, kemudian gigi taring, kemudian gigi geraham, di mana gigi seri ini berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk mengoyak atau merobek makanan, kemudian gigi geraham berfungsi untuk melunakkan makanan. Nah, di dalam mulut juga terdapat lidah, di mana lidah ini berfungsi untuk menuntun makanan ke dalam mulut sewaktu kita mengunyah atau menelan makanan. Di dalam lidah terdapat enzim, yang dimana enzim itu enzim amilase dan enzim lipase, di mana enzim amilase ini mengubah karbohidrat menjadi glukosa, sedangkan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, kemudian di dalam lidah terdapat kelenjar, yang antaranya yaitu kelenjar sublingual, kelenjar submandibula, kemudian kelenjar parotis, di mana kelenjar-kelenjar ini nanti akan menghasilkan yang namanya saliva atau air liur. Nah, apa fungsi dari saliva ini, teman-teman? Yaitu yang pertama untuk membantu proses menelan, yang kedua untuk atau sebagai antibakteri, di mana saliva ini bisa berfungsi untuk membunuh kuman di dalam makanan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pelarut untuk rangsang kuantum kecap. Yang keempat untuk mempermudah pergerakan antara bibir dan lidah. Kemudian yang kelima yaitu higien mulut, yang dimana saliva ini berfungsi untuk membersihkan mulut. Nah, kemudian di dalam lidah ini memiliki reseptor yang berkaitan dengan rangsangan kimia, di mana tiap rasa makanan yang kita telan ini akan direspon oleh lidah yang tempatnya berbeda-beda. Di antaranya itu jika makanan itu rasanya asin, maka yang meresponnya itu lidah bagian tepi depan. Jika rasanya manis, maka yang meresponnya itu bagian lidah bagian ujung. Jika rasanya asam, maka yang meresponnya itu lidah bagian samping. Sedangkan jika rasanya pahit, maka yang meresponnya itu lidah bagian belakang. Nah, setelah dari mulut masuk ke faring.
ini faring. Nah, faring ini adalah yang menghubungkan antara mulut ke esofagus. Jadi ketika kita menelan makanan, maka makanan ini akan melewatkan faring dulu baru masuk ke esofagus. Nah, di sini terdapat yang namanya epiglotis, yang dimana epiglotis ini berfungsi untuk ketika kita menelan makanan, maka epiglotis ini nanti akan menutupi jalannya ke laring, sehingga makanan yang kita telan ini tidak tersedak. Nah, apa itu esofagus? Nah, esofagus ini adalah saluran berotot yang relatif lurus antara faring dengan lambung, yang dimana esofagus ini memiliki panjang 2,5 cm. Nah, di dalam esofagus ini terdapat sphincter, di mana sphincter ini nanti berbentuk keran yang berfungsi sebagai pembuka dan penutup saluran. Apa saja sphincter itu, yaitu sphincter pharyngoesophagus dan sphincter gastroesophagus, di mana sphincter pharyngoesophagus ini manfaatnya untuk mencegah masuknya udara dalam jumlah besar ke dalam lambung pada saat kita bernapas. Sedangkan sphincter gastroesophagus ini adalah manfaatnya untuk menurunkan kemungkinan refleks isi lambung. Kemudian masuk ke lambung, di mana lambung ini adalah sebuah kantung besar yang letaknya di sebelah kiri rongga perut. Jadi di tempat ini nanti terjadinya proses pencernaan berlangsung. Nah, lambung ini terbagi atas 3 bagian, yang dimana bagian atas atau kardiak yang letaknya berdekatan dengan hati, yang menghubungkan ke faring. Kemudian bagian tengah atau fundus yang bentuknya bulat. Kemudian yang ketiga yaitu bagian bawah yang berhubungan langsung dengan usus 12 jari atau duodenum. Nah, di dalam lambung ini juga terdapat garis-garis yang dinamakan rogae, yang berfungsi untuk membuat lambung elastis. Nah, di lambung ini juga terdapat 3 enzim yang diantaranya itu enzim peksin, enzim lipase, dan enzim renin. Di mana enzim peksin ini yaitu memecahkan putih telur menjadi asam amino, dan enzim lipase ini yaitu mengubah lemak menjadi asam lemak. Kemudian enzim renin yaitu sebagai regi yang membekukan susu. Nah, di dalam pada umumnya makanan hanya bertahan 3-4 jam di dalam lambung. Bahkan makanan berseret dapat bertahan lama di dalam lambung. Dari lambung makanan akan sedikit demi sedikit akan keluar menuju ke usus 12 jari atau duodenum melalui sphincter pylorus. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa di sistem pencernaan ini memiliki organ tambahan yang diantaranya itu hati, pankreas, dan empedu, di mana hati ini terletak di sini. Nah, fungsi dari hati ini yaitu mengatur metabolisme tubuh. Berat hati ini sekitar 1,6 kg pada orang dewasa. Nah, hati terdapat 4 lobus, yang dimana lobus dextra, lobus sinistra, lobus quadrat, dan lobus
berekor, di mana lobus dextra ini yang berukuran paling besar. Nah, di dalam hati ini juga terdapat kantung empedu, yang dimana kantung empedu ini yaitu yang berfungsi untuk mengatur lemak tubuh. Lalu ke pankreas, dimana pankreas ini nanti menghasilkan hormon insulin yang fungsinya untuk menetralkan gula darah. Kemudian masuk ke usus halus. Nah, ini usus halus, dimana usus halus ini yaitu tempat penyerapan sari makanan dan proses pencernaan yang panjang sekali. Nah, di usus halus ini terdapat 3 bagian, yaitu usus duodenum atau usus 12 jari, panjangnya sekitar 2,5 cm. Kemudian usus kosong atau jejunum, panjangnya sekitar 2,5 cm. Kemudian usus penyerap atau ileum, panjangnya 3 cm. Kemudian masuk ke usus besar. Ini yang namanya usus besar. Nah, usus besar ini yaitu proses pencernaan berupa usus berpenampung atau luas dan berdiameter besar, di mana memiliki panjang 1,5 sampai 1,7 meter dan berpenampung 5,5 cm. Nah, di usus besar ini yaitu lanjutan dari usus halus yang tersusun huruf U terbalik. Huruf U terbalik yang mengelilingi usus halus ini. Nah, jadi makanan yang belum dicerna di usus halus ini, misalnya selulosa dengan lendir, akan menuju ke feses, akan menuju ke usus besar atau menjadi nanti feses. Fungsi dari usus besar ini yaitu yang pertama untuk menyerap air dan elektrolit, yang kemudian sisa massa membentuk massa yang lunak atau lembek yang disebut feses. Kemudian yang kedua itu untuk menyimpan feses sampai saat defekasi, di mana feses ini nanti terdiri atas sisa makanan. Kemudian tempat penyimpanan bakteri coli. Sigmoid, di mana sigmoid ini adalah tempat jalur lewatnya metabolisme sisa makanan yang kemudian menuju ke rektum. Nah, ini namanya rektum. Nah, fungsi dari rektum ini itu tempat penyimpanan feses sementara. Kemudian masuk ke kanal anus. Nah, anus ini berfungsi sebagai tempat pembuangan feses dari dalam tubuh. Baik, demikian penjelasan mengenai anatomi dan fisiologi serta mekanisme sistem pencernaan pada manusia. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera, Santa Elizabeth Medan. Sampai jumpa.